Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarla Wulandari dengan NIM 2311020018 dari kelas 5 SPIA. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pendekatan sejarah politik. Pada video ini saya akan membahas dua hal. Pertama, itu karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah dan periode Madinah, beserta faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan karakter itu. Lalu yang kedua, yaitu mengapa sistem Khulafaur Rasyidin muncul, padahal tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, dan Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat yang menunjuk penggantinya secara langsung. Karena saya memakai pendekatan sejarah politik, saya tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tapi juga mengapa keputusan itu diambil, siapa aktornya, apa tantangannya, dan kondisi sosial politik apa yang membentuk strategi kepemimpinan. Dengan cara pandang ini, kita akan melihat bahwa kepemimpinan Nabi itu konsisten dalam nilai tetapi adaptif dalam strategi. Kapan harus sabar, kapan harus tegas, kapan fokus membangun iman, kapan membangun aturan dan institusi. Baik, saya akan mulai kerangka analisisnya dahulu. Dalam pendekatan sejarah politik, kepemimpinan tidak berdiri sendiri. Seorang pemimpin selalu berada di tengah. Strukturnya kuat, siapa elit, siapa yang kuat, norma sosial, aturan suku, tradisi, kebiasaan, kondisi ekonomi, siapa yang menguasai sumber daya, dan ancaman atau konflik yang sedang berlangsung. Saya memakai 3 kata kunci sederhana. Pertama, yaitu basis kekuatan. Basis kekuatan bisa berupa dukungan masyarakat, jaringan suku, modal ekonomi, atau kekuatan keamanan. Kalau basis ini lemah, kepemimpinan biasanya akan memilih strategi yang menghindari benturan langsung. Lalu yang kedua itu ada legitimasi. Legitimasi adalah pengakuan masyarakat bahwa seseorang layak memimpin. Legitimasi bisa muncul dari moral, ketokohan, kesepakatan, atau keberhasilan menjaga stabilitas. Yang ketiga itu ada tantangan. Tantangan bisa berupa tekanan elit, konflik internal, ancaman eksternal, atau krisis kepemimpinan. Dari 3 kata kunci ini, kita bisa memahami mengapa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW terlihat berbeda antara periode Mekah dan Madinah. Bukan ajarannya yang berubah, tetapi medan sosial politiknya yang berubah. Selanjutnya, saya akan masuk ke konteks Mekah dulu. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah sekitar 13 tahun. Mekah saat itu bukan negara seperti sekarang, melainkan masyarakatnya tribal, yaitu kesukuan. Kekuatannya ditentukan oleh status suku, perlindungan kabilah, dan pengaruh ekonomi. Kaum Quraisy adalah elit dominan karena mengelola Ka'bah sebagai pusat keagamaan, menguasai perdagangan dan ekonomi, punya jaringan suku yang luas. Ketika Nabi membawa Islam, yang ditantang bukan hanya keyakinan tetapi juga kepentingan sosial politik elit Quraisy. Karena Islam membawa pesan kesetaraan, kritis terhadap kesombongan, status, dan menolak politik yang merugikan kelompok lemah. Selain itu, pengikut awal Islam banyak berasal dari kelompok yang rentan, yaitu orang miskin, budak, dan mereka yang perlindungan sosialnya lemah. Secara politik, ini penting karena artinya basis kekuatan Islam di Mekah masih rapuh, maka tekanannya meningkat, intimidasi, penyiksaan, boikot sosial ekonomi. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan pentingnya adalah
strategi kepemimpinan seperti apa yang realistis ketika basis kekuatan lemah dan lawannya sangat kuat? Jawabannya akan tampak pada karakter kepemimpinan Nabi di periode Mekah. Di Mekah, Nabi Muhammad SAW tidak memilih jalur kekerasan, tidak membangun pasukan untuk konfrontasi terbuka, tidak memulai perang. Dalam kacamata sejarah politik, ini bukan berarti pasif, tetapi strategi bertahan dan membangun fondasi. Mengapa strategi bertahan ini masuk akal? Karena jika kelompok kecil yang lemah memaksakan benturan besar, resikonya komunitas hancur sebelum tumbuh, jaringan sosial terputus, dakwah berhenti di tengah jalan. Maka kepemimpinan Nabi pada fase Mekah lebih menekankan pembangunan kualitas manusia, mulai dari iman, akhlak, kedisiplinan, dan ketahanan mental. Berikutnya saya akan susunkan karakter Nabi SAW lebih runtut. Yang pertama, kepemimpinan moral sebagai bentuk sumber legitimasi saat basis politik lemah. Yang paling kuat adalah otoritas moral. Nabi dikenal jujur dan amanah. Ini membangun kepercayaan sehingga dakwah punya pijakan sosial. Yang kedua, kesabaran sebagai strategi sosial. Kesabaran bukan sekadar sifat pribadi, tetapi cara mengelola emosi kolektif agar tidak terpancing tindakan yang justru menghancurkan komunitas kecil. Yang ketiga, kaderisasi dan konsolidasi bertahap. Fase awal gerakan sosial biasanya membentuk inti yang kuat. Contoh yang sering disebut adalah pembinaan secara lebih aman dan terarah, misalnya pembinaan di rumah Al-Arkam, Dar Al-Arkam, sebagai bentuk membangun kadar inti yang tahan uji. Yang keempat, menghindari benturan sebelum ada perlindungan politik. Karena lawan bukan kelompok kecil, tapi struktur elit Quraisy yang punya alat tekan sosial dan ekonomi. Contohnya, tekanan itu terlihat pada boikot sosial ekonomi yang membuat umat semakin terjepit. Namun tekanan yang terus meningkat juga membuat kepemimpinan Nabi harus mencari jalan keluar. Disinilah hijrah menjadi sangat penting. Hijrah sering dipahami sebagai perintah agama, dan itu benar. Tetapi dari sisi sejarah politik, hijrah juga bisa dibaca sebagai penyelamatan komunitas dan pembukaan peluang untuk membangun tatanan baru. Di Mekah, indikatornya sudah jelas bahwa dakwah sudah berlangsung lama, namun pengikut masih sedikit dan tekanan makin keras. Lalu tidak adanya perlindungan politik. Dalam kondisi tertutup seperti itu, gerakan biasanya mencari ruang baru yang lebih aman. Contohnya, strategi mencari ruang aman juga terlihat pada hijrah ke Habasyah sebagai bentuk mencari perlindungan sebelum hijrah besar ke Yathrib. Sementara di Yathrib atau Madinah, kondisinya berbeda. Ada konflik antar kelompok, masyarakat butuh penengah, dan ada pihak yang siap mendukung Nabi. Jadi, hijrah bukan berarti kalah, melainkan mengubah ruang gerak agar dakwah bisa tumbuh menjadi komunitas yang teratur. Setelah hijrah, posisi Nabi berubah dari yang awalnya pemimpin dakwah minoritas yang tertindas
menjadi pimpinan masyarakat yang membangun tatanan baru. Maka wajar jika kepemimpinannya di Madinah lebih tegas dan institusional. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW tidak hanya memimpin secara spiritual, tetapi juga memimpin kehidupan sosial politik. Disinilah fase membangun komunitas yang teratur mulai terlihat kuat. Agar tentu saya akan jelaskan perubahannya dalam beberapa poin. Satu, dari pembinaan iman menuju penataan masyarakat. Jika di Mekah fokusnya membentuk iman dan ketahanan, di Madinah Nabi mulai menata hubungan sosial, aturan hidup bersama, dan pengelolaan komunitas. Salah satu contoh yang sering dibahas adalah Piagam Madinah sebagai bentuk pengaturan hidup bersama dalam masyarakat. Yang kedua, tegas karena memikul kepentingan publik. Ketegasan Nabi di Madinah bukan ketegasan emosional, melainkan ketegasan untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan keadilan bagi masyarakat. Yang ketiga, musyawarah sebagai mekanisme legitimasi. Walau Nabi punya otoritas, Nabi tetap bermusyawarah. Dalam sejarah politik, musyawarah membuat keputusan terasa sebagai keputusan kolektif, sehingga dukungan komunitas semakin kuat. Yang keempat, keadilan dan kesejahteraan sebagai fondasi loyalitas. Loyalitas jangka panjang tidak cukup dengan ceramah, ia butuh rasa adil dan rasa aman. Karena itu, kebijakan sosial dan perlindungan kelompok lemah menjadi bagian penting. Contoh konkretnya, penguatan solidaritas sosial termasuk upaya menyatukan pendatang dan penduduk setempat, misalnya yang dimana ini bisa dibaca sebagai strategi untuk menguatkan kohesi sosial. Yang kelima, diplomasi dan manajemen konflik. Madinah adalah masyarakat majemuk. Pemimpin yang gagal mengelola kearagaman akan memicu konflik internal. Nabi mengatur relasi antar kelompok, membangun aturan, dan juga menjalankan diplomasi. Contohnya perjanjian seperti Hudaybiyah yang bisa dibaca sebagai langkah diplomasi yang memperhitungkan stabilitas keuntungan jangka panjang. Jadi intinya, kepemimpinan Nabi di Madinah adalah kepemimpinan yang adaptif. Nilai dasarnya tetap, tetapi bentuk praktiknya menyesuaikan kebutuhan sosial politik yang ada di Madinah. Supaya analisisnya jelas, akan saya ringkaskan faktor yang mempengaruhi perbedaan karakter kepemimpinan Nabi. Yang pertama, di struktur Madinah dikuasai oleh elit Quraisy, ditambah ekonomi terpusat, sehingga strategi Nabi menonjolkan otoritas moral dan dakwah bertahap. Basis pengikut minoritas dan rentan di Mekah, Nabi memimpin dengan sabar, strategis, dan kaderisasi. Tidak ada perlindungan politik di Mekah. Nabi menghindari benturan fisik terbuka. Di Madinah masyarakatnya plural dan adanya konflik internal. Nabi menonjolkan aturan hidup bersama dan manajemen konflik. Kebutuhan keamanan dan tata kelola, Nabi memimpin lebih tegas, administratif, dan institusional. Jadi perbedaannya bukan perubahan nilai, tetapi perubahan medan dan kebutuhan komunitas. Kita lanjut ke tema kedua. Pasca wafatnya Nabi, tidak ada dalil teknis yang secara rinci. Setelah Nabi Muhammad wafat, umat menghadapi situasi genting. Di sini saya perlu menegaskan dengan bahasa akademik, tidak ada nas atau dalil yang merinci sistem suksesi secara teknis. Misalnya harus siapa dan mekanismenya harus seperti apa. Dan Nabi tidak meninggalkan wasiat.
yang menunjuk pengganti secara langsung. Namun ini bukan berarti Islam tidak punya nilai panduan, karena prinsip-prinsip umum seperti musyawarah, amanah, keadilan, dan menjaga persatuan tetap ada. Yang terjadi adalah urusan kepemimpinan pasca wafat Nabi masuk wilayah ijtihad sosial politik untuk menjaga stabilitas umat. Maka pertanyaannya bukan hanya siapa pengganti Nabi, tetapi juga bagaimana umat mencegah kekosongan kepemimpinan agar tidak terjadinya perpecahan. Secara politik, kondisi setelah wafatnya Nabi sangat rawan. Umat masih relatif baru sebagai komunitas besar, wilayah pengaruh mulai luas, potensi politik internal tinggi, ancaman eksternal tetap ada. Kalau kepemimpinan kosong, dampaknya nyata. Siapa yang mengatur urusan publik seperti zakat dan keamanan? Siapa yang mengambil keputusan saat terjadi pembelotan? Dan siapa mewakili umat dalam diplomasi? Dalam krisis kekosongan kepemimpinan biasanya memicu perpecahan. Karena itu, pemilihan pemimpin menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar pilihan. Disinilah muncul pertemuan Sakifah sebagai bentuk negosiasi politik untuk mencegah fragmentasi. Peristiwa Sakifah Bani Sa'idah bisa dibaca sebagai forum darurat. Aktor-aktor utama memikirkan satu hal, persatuan dan stabilitas. Isu yang dibahas pada intinya adalah siapa yang paling mampu memimpin, siapa yang paling diterima berbagai pihak, lalu siapa yang bisa menjaga komunitas tetap satu. Pemilihan Abu Bakar dapat dipahami bukan karena ada nas teknis yang merujuk beliau secara eksplisit, tetapi karena pertimbangan legitimasi sosial politik, di mana beliau merupakan figur senior dekat dengan Nabi, diterima luas oleh kelompok inti. Namun keputusan elit saja tidak cukup, harus ada pengakuan politik. Disinilah pentingnya bai'ah. Bai'ah merupakan mekanisme legitimasi politik. Karena tidak ada nas teknis suksesi, umat memakai bai'ah sebagai mekanisme legitimasi, di mana pemimpin diakui karena ada penerimaan dan kesepakatan komunitas. Secara politik, ini menarik. Legitimasi lahir dari kesepakatan umat, bukan dari wahyu baru, dan bukan semata-mata keturunan. Disinilah awal model kepemimpinan pasca Nabi bersifat lebih konsultatif, meski tetap menghadapi krisis besar di lapangan. Istilah Khulafaur Rasyidin dipahami sebagai para pemimpin yang dianggap paling dekat dengan nilai Nabi, yaitu adil, sederhana, dan bermusyawarat. Tetapi dari sudut sejarah politik, kemunculannya juga punya alasan struktural, yaitu umat butuh pusat otoritas setelah figur Nabi wafat. Saat Nabi masih hidup, otoritas agama dan sosial bertumpu pada satu figur. Setelah beliau wafat, jika otoritas tercerai-berai, umat mudah pecah. Maka diperlukan pengganti dalam urusan publik seperti keputusan, keamanan, dan persatuan. Lalu ada ancaman perpecahan yang langsung muncul. Bukti kuatnya adalah munculnya pemberontakan dan sebagian kabilah yang ingin mandiri, termasuk yang menolak kewajiban kolektif seperti zakat karena merasa hubungannya hanya dengan Nabi. Sebagian juga mengikuti tokoh lokal yang mengklaim kenabiannya. Misalnya Musailamah di Yamamah, sering disebut dalam sumber-sumber sejarah. Dalam kacamata politik, klaim seperti ini bukan sekedar soal
teologis, tetapi juga soal loyalitas dan kekuasaan. Siapa yang berhak memimpin dan mengikat kabilah. Dari rangkaian ini dapat disimpulkan bahwa sistem Khulafaur Rasyidin tidak muncul sebagai paket jadi, tetapi sebagai jawaban sejarah politik terhadap krisis suksesi dan perubahan skala masyarakat. Dalam historiografi Islam, isu suksesi memang punya pembacaan yang beragam. Ini menunjukkan bahwa setelah Nabi wafat, persoalan kepemimpinan masuk wilayah ijtihad dan dinamika politik sejarah bukan sekadar satu bacaan tunggal. Kesimpulan saya, pertama, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW adaptif terhadap kondisi. Di Mekah, fokusnya membangun iman dan ketahanan komunitas minoritas, mulai dari moral, sabar, strategis, dan kaderisasi. Di Madinah, kepemimpinan menjadi lebih tegas dan institusional. Penataan masyarakat, musyawarah, keadilan sosial, diplomasi, dan manajemen konflik. Kedua, setelah Nabi wafat, tidak ada nas yang merinci teknis suksesi sehingga mekanisme kepemimpinan masuk wilayah ijtihad sosial politik. Sakifah dan Bai'ah dapat dibaca sebagai upaya cepat membangun legitimasi dan mencegah perpecahan. Ketiga, sistem Khulafaur Rasyidin muncul sebagai solusi historis untuk menjaga kesatuan umat menghadapi ancaman yang nyata, pembelotan, penolakan kewajiban kolektif, dan perebutan loyalitas. Jadi, Islam memberikan nilai, sementara sejarah memberikan bentuk. Demikian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.